Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Uswatun Hasanah dengan NIM 25010503337 dari Romberha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan masa pranatal. Baik, kita mulai ke materinya. Perkembangan masa pranatal. Apa sih itu perkembangan masa pranatal? Masa pranatal adalah proses perkembangan manusia yang terjadi sejak pembuahan hingga masa kelahiran atau bayi dilahirkan. Nah, masa ini terjadi selama 9 bulan atau 38 sampai 40 minggu. Nah, dalam fase ini itu termasuk pada pertumbuhan yang paling cepat pada siklus hidup manusia. Nah, kita akan membahas tentang jenis perkembangan, yaitu perkembangan fisik, kognitif, sosio-emosi, dan faktor dari orang tua sang bayi. Baik, kita langsung saja ke materi perkembangan fisik. Nah, perkembangan secara motorik itu diasumsikan dari perkembangan dari atas ke bawah dan dari pusat atau tengah keluar. Nah, kita bisa menggunakan telapak tangan itu jari tangan ini sebagai contohnya, yaitu telapak tangan sebagai pusat bertumbuh terus keluar, yaitu ke jari-jari. Nah, seperti itu. Nah, pada perkembangan fisik terdapat beberapa tahap, yaitu germinal, embrionik, dan juga janin. Yang pertama ada germinal, yaitu masa yang terjadi mulai dari pembentukan hingga ke usia 2 minggu. Nah, pada masa ini itu ada salah satu perkembangan yang sangat penting, yaitu perkembangan plasenta. Ya, dan pada masa perkembangan ini banyak ibu yang tidak mengetahui bahwa rahimnya sudah terdapat janin atau embrio yang mau berkembang. Nah, jadi pada masa ini banyak rentan. Nah, kemudian kita ke perkembangan embrionik, yaitu mulai dari usia 2 sampai 8 minggu kehamilan. Nah, pada masa ini tuh terjadi perkembangan organ, terus sistem utama tubuh, sistem saraf, pernafasan, dan pencernaan. Nah, adanya kecacatan pada proses perkembangan ini, itu bayi akan dapat bertahan sampai pada usia kandungan 3 bulan, sehingga banyak terjadi masalah ibu hamil yang keguguran pada usia kurang lebih 3 bulan itu karena adanya kecacatan perkembangan. Terus kita mulai masuk ke janin. Nah, janin ini pada usia 8 minggu sampai lahir. Nah, fase ini tuh ada fase final di mana terbentuk bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya, serta perkembangan otak. Selanjutnya ada perkembangan otak. Nah, perkembangan otak ini dimulai pada trimester kedua dan berkembang pesat pada trimester ketiga. Neutron yang terbentuk itu akan terjadi pada perkembangan hari ke-23, bukan hari, minggu ke-23. Nah, resiko yang dialami dalam perkembangan otak ini yaitu seperti cacat bagian tubuh bawah, karena semua pergerakan yang dilakukan itu kan terhubung oleh otak. Nah, resiko lain yang juga dapat terjadi yaitu kematian sebelum kelahiran. Nah, upaya yang dapat ibu hamil lakukan yaitu mengonsumsi banyak nutrisi, yaitu makanan yang bergizi seperti asam folat dan vitamin D.
Lanjut, kita sekarang membahas perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini itu janin mulai bisa mengingat, yaitu fungsi otak pada janin sudah mulai bekerja. Nah, perkembangan kognitif ini yaitu pengolahan gen-gen dari orang tua yang kemudian menjadi perkembangan kognitif sang anak. Nah, ini juga dapat dibantu dengan ibu hamil mengonsumsi banyak nutrisi, yaitu makanan-makanan yang bergizi agar membantu proses kognitif ini. Kemudian ada perkembangan sosio-emosi. Nah, pada perkembangan ini itu telinga merupakan organ yang pertama pada janin yang terhubung oleh sistem syaraf otak, sehingga janin mulai mendengar pada trimester kedua, di mana janin akan mulai berkomunikasi dengan merespon, bukan hanya dengan komunikasi pasif. Nah, janin ini akan merespon suara ibu, detak jantung, dan getaran yang ada di tubuh sang ibu dengan cara kayak menendang, terus memutar, terus juga menggeliat juga bisa. Nah, hal tersebut terjadi karena suara ibu merupakan respon yang menyenangkan bagi janin, sehingga adanya komunikasi tersebut dapat membentuk pola-pola interaksi bayi kepada suara sang ibu. Kita masuk ke faktor lingkungan bagi ibu, yaitu yang pertama ada gizi sang ibu. Asupan gizi sang ibu itu harus dipenuhi, seperti kayak asam folat, vitamin B, vitamin D, terus ada zat besi, mineral. Nah, itu sangat berpengaruh pada kesehatan ibu hamil janinnya, karena jika kekurangan gizi dapat menyebabkan bayi mengalami kecacatan atau pertumbuhan janin itu tidak dapat optimal. Nah, yang kedua ada aktivitas fisik seperti olahraga pada ibu secara rutin yang dilakukan. Nah, hal tersebut dapat memberi pengaruh baik pada orang tua sang ibu dan janin, yaitu sirkulasi pernafasan membaik, membantu sirkulasi pernafasan, terus sirkulasi tons otak juga, terus elastisitas kulit juga dapat memberi kenyamanan pada saat kehamilan dan bisa juga membantu dalam proses kelahiran. Nah, terus ada kondisi emosional, yaitu sang ibu memerlukan kontrol emosi yang baik karena dapat berdampak pada pertumbuhan organ pada janin. Nah, kayak semisal banyak bayi yang ringan, terus juga sering menangis. Nah, itu terjadi karena emosional sang ibu yang mungkin cemas, cepat cemas dan lain sebagainya. Terus juga konsumsi obat. Nah, pada masa kehamilan tidak dianjurkan untuk mengonsumsi hal-hal yang berbau obat secara sembarangan. Nah, karena dapat memengaruhi janin. Nah, konsumsi obat akan diperbolehkan jika bersangkutan dengan kesehatan janin. Seperti itu. Terus
yang terakhir ada faktor lingkungan dari papa. Yang pertama, ayah terpapar tembakau, alkohol, timah, radiasi, serta pestisida itu akan mempengaruhi pada kualitas sperma, di mana jika ayah terpapar oleh hal-hal tersebut, maka akan menghasilkan sperma yang jelek, sehingga itu akan mempengaruhi pada sang anak. Nah, yang kedua ada ayah yang merokok. Nah, ketika ayah merokok, kan itu di sekeliling sang ibu. Ketika ibu menghirup rokok tersebut, maka janin di dalam perut akan terpapar, sehingga menimbulkan beberapa masalah seperti masalah pernafasan pada anak, terus anak juga bisa lahir secara prematur, terus juga pada kondisi tubuh anak saat dewasa itu juga bisa terkena kanker, juga bisa itu. Terus yang terakhir ada ayah berusia lanjut. Nah, ini ayah yang usianya lanjut di atas 45 tahun itu akan menimbulkan resiko yang langka, yaitu seperti bipolar, terus ada skizofrenia, terus juga ada autisme, itu juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pemaparan penjelasan materi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.